Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dengan NIM H0523062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dengan judul makalah Peran Kurikulum dalam Kegiatan Belajar dan Pembelajaran. Baik, langsung saja. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, berikut adalah peran kunci kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, penentu arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemandu pemilihan materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga, penentu evaluasi dan penilaian. Yang keempat, penyelaras dan integrator. Dan yang terakhir, pendorong pengembangan dan inovasi. Selanjutnya, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Rohler 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melihat dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, pengalaman empirik sebagai sumber pembelajaran. Nah, tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukannya selama ini. Itulah sebabnya sering dikenal istilah pengalaman adalah guru besar, maksudnya seorang belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan kata lain, praktik mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Selanjutnya, filsafat sebagai sumber belajar. Nah, filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimyati 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Keenam jenis materi ilmu tersebut meliputi yang pertama ide abstrak, yang kedua benda fisik, yang ketiga jasad hidup, yang keempat gejala rohani, yang kelima peristiwa sosial, dan yang terakhir proses tanda. Selanjutnya, pembelajaran menggali konsep siswa. Nah, istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar, di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya.
Jadi, kesimpulannya, untuk dapat melakukan pembelajaran yang efektif, sangat diperlukan pemahaman guru atas berbagai konsep, terutama menyangkut konsep belajar, pembelajaran, serta sumber-sumber pengetahuan tentang belajar. Pembelajaran akan berhasil jika guru selalu menggali pemahaman siswa tentang konsep tertentu.